Bismillahirrahmanirrahim. Wawarota lan istumeka. Wawarota lan isteko an apa anal mutadur. Sak temene sekarat pati iku iza balagot nalikane tumeka apa rukuhu ruwe muhtador ataroqya ing kendorokan tu'radu mongko den Turatu mongko den adepake alaihi ngatasé mutador apa alfitanu pira-pira fitnah. Wadali kau tae mengkono-kono fitan iku ana iblis satemene iblis la ana mugi laknati ku iblis sapa Allah iku kok angfada teman-teman ngumpulake sapa iblis awanahu ing pira-pira kancane iblis. Ila hadal insani maring ikilah manungsa khosotan hale khusus wastamilhum lan ngerjaake sapa iblis ing awanahu alaihi ing atase hadal insan. Wa kala lan wakilake sapa iblis ing awanahu bihi kelawan bihi kelawan hadal insan wa agadalan muatake sapa iblis alaihim ing atase hadal insan bil alaihim ing atase awan bil ijtihadi kelawan teman-teman fi awaihi ing dalam fi awaihi dalam nyasarake insan. Fayatuna mongko padha nekani sapa awan iblis almar'a ing manungsa. Wa hale utawi almar'u iku fitil kal qamarati ing dalem mengkono-mengkono sekarat. Ya tamasaluna hale madani ngumpamani sapa awan lahu kedue almar fi surati ahbabi ing dalam bentuk pira-pira kekasih almatini kang kuat alladzina kanu kang ana sapa al ahbabuhul matin iku yuhibbunahu demen sapa ahbabu ing ahadal insan fi dari dunya ing dalam omah dunya kal abi kaya dene bapak wal umi lan ibu wal akhi lan sedulur lanang wal ukhti lan sedulur wadon wasadiqi lan kanca kang akrab. Fayaqulu mongko ngucap sapa awanu iblis lahu maring hadzal insan anta utawi sira iku kamutu bakal mati sapa sira. Ya fulan wa fulan wa sabana lan temen-temen disi sapa kita ka ing sira. Fi hadzal syani ing dalem ikilah keadaan famutta mongko mati sapa sira iku Yahudian hal Yahudi. Bahwa mongko utawi Yahudi iku adinu agama al-maqbulu kang den trima indallahi ana ing ngersane Allah taala. Fa idza apa mongko nalikane moho sapa hadzal insan ja mongko nekani ku ing hadzal insan sapa akharuna kancane iblis wa qaulan ngucap sapa akharuna lahu maring hadzal insan mutamati sapa sira nasraniyan hale nasrani fa inna mongko satemene nasrani iku dinul masih agamane Masih ibnu Maryam wa qad nasakholan teman-teman sing ngapus apa dinul masih fihi ing dalam fihi ing dalam dinul masih apa dinul Musa agamane Nabi Musa wa yazkuruna lan padha nuturake sapa kancane iblis lalu maring hadzal insan aqaida kulli millatin ing pira-pira akidah saben-saben agama. Fa inda zalika mongko nalikane mengkono mazkur yazihu mongko lurusake sapa Allah man ing wong ya yuri tukang arepake sapa Allah zaihu ing lurusake man. Fa idza arada mongko nalikane ngarepake sapa Allah bi abdin kelawan kawula hidayatan ing hidayah wa tasbitan lan tetep imani jaa mongko nekani hu ing abdun sapa Jibril malaikat Jibril fayatori tu mongko ngusir nganhu saking al insan fayatori tu mongko ngusir sapa Jibril nganhu saking insan asyayatina ing pira-pira setan wayam sahulan ngapus sapa Jibril asahu ba ing pucet an wajhi saking wajah insan wayatabasamu nuli mesem sapa hadzal insan wa katsiran lan akeh man wong yaro kang ningali sapa man
iku mutabasyiman mesem fi hadzal maqami ing dalam ikilah panggonan farhan krono seneng bil basyiri kelawan kabar gembira allazi jaa kang wis nekani hu ing hadzal insan rahmatun ke rahmat minallahi saking Allah taala. Fayaqulu mongko ngendika sapa Jibril lahu marang hadzal insan ya fulan wa fulan ama ta'rifu ana ta ora ngerteni sironi ing ingsun. Ana utawi ingsun iku Jibril malaikat Jibril wa haulai utawi mengkono-mengkono wong akeh iku mau iku ada uga musuh-musuh sira kabeh minasyayatini dayane saking pira-pira setan. Mutta mati ya sapa sira alal millatil hanafiyatil wa syariati. Ya sira ing ngatasi netepi agama kang condong wa syariati lan syariat al jalilati kang agung. Fama syai'un moko ora ana utawi suwi-wiji iku ahabbu luwih seneng ilal insani tumungguhe manungsa wa afrahu lan tegese luwih seneng minhu saking manungsa bizalikal malaki kelawan mengkono-mengkono malaikat. Tuma yaqbidu qabatu yaqbidu. Tuma yaqbidu nuli nyabut. Tuma yaqbidu nuli den cabut apa ruhuhu ruwe ingsan wal mahbubulan wong kang den kasih yang indal mauti nalikane sedo min suratil muhtadiri saking bentuke wong kang bakal mati al hudu'u ketentreman wasuku nilan tegese ketenangan wa min lisanihi lan saking lisane insan anutku utawi ngucap syahadataini kelawan syahadat loro wa min qalbi lan saking atine insan iku ayakuna utawi yen to ana apa qalbuhu iku husnul dzoni prasangka baik bila kelawan Allah taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan bahas tentang sakaratul maut atau bagaimana keadaan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut atau mau meninggal dunia. Jadi orang yang mau meninggal dunia ya, ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan, ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan, maka Allah akan memberikan beberapa fitnah, akan memberikan cobaan berupa fitnah ya. Jadi ketika nyawa manusia, nyawa seorang hamba itu sudah sampai pada tenggorokan, maka akan dihadapkan kepada orang yang sakaratul maut itu beberapa fitnah. Ya, fitnah ini kalau orang itu nanti terpengaruh dengan fitnah yang dihadapi, yang dihadapkan oleh Allah untuk orang ini, maka orang ini akan bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, fitnah yang paling
berat adalah jadi ketika ruh sudah sampai di tenggorokan itu iblis ya. Iblis laknatullah, mereka itu mengumpulkan bala tentaranya. Jadi tentara-tentara iblis itu, teman-temannya iblis itu dikumpulkan ya, khusus ya untuk menggoda, untuk menyasarkan manusia yang sedang sekarat itu. Jadi dikumpulkan bala tentara iblis itu dikumpulkan kon ngeroyok untuk menjerumuskan manusia yang sedang sekaratul maut itu. Wastamilhum alaihi wa wakalahum ya. Mereka diberikan tugas masing-masing dan disuruh bersungguh-sungguh dalam menggelincirkan orang yang sedang sekaratul maut tadi. Jadi iblis itu sampai ketika kita dalam keadaan sekaratul maut itu, mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggelincirkan kita, untuk menjerumuskan kita, yang semuanya itu supaya manusia itu menjadi temannya besok di akhirat di dalam neraka. Jadi sampai sekaratul maut itu tidak peduli baik itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, itu semuanya akan dihadapkan dengan fitnah itu. Nah, terus yang paling membahayakan iblis dan bala tentaranya dalam menggoda yang pengen menggelincirkan itu, dia tidak berbentuk seperti wajah iblis itu sendiri, tidak. Tapi iblis itu menyerupai orang-orang yang paling dicintai di dunia ini. Jadi iblis yang disuruh oleh bala tentara iblis, yang disuruh iblis untuk menggoda, untuk terakhir kalinya untuk membuat orang itu kafir, dia akan berubah bentuk. Bentuknya itu seperti orang-orang yang dicintai oleh orang yang sekaratul maut itu waktu di dunia. Jadi siapa yang paling dicintai, katakanlah bapaknya, dia akan menyerupai bapaknya. Ibunya, dia akan menyerupai ibunya. Atau temannya yang paling setia, dia akan menyerupai temannya yang paling setia itu, dalam rangka untuk menjerumuskan. Jadi kalau memang seseorang itu keimanannya itu tidak benar-benar kuat, bisa jadi dia akan tergelincir dengan rayuan iblis yang menyerupai orang-orang yang dicintai itu ya. Ibunya, bapaknya, neneknya, atau anaknya, atau temannya. Jadi kalau dia tidak menyerupai orang-orang yang dicintai, mungkin orang itu akan paham, wah iblis dia menyasarkan saya, saya gelem seperti itu. Tapi kalau mereka menyerupai orang-orang yang kita cintai, padahal ketika kita berada di dunia, orang-orang yang kita cintai itu apapun yang dia katakan, dia pasti kita ikuti. Bapak kita, semua kita cinta benar dengan bapak kita, otomatis apa yang dikatakan bapak kita itu akan kita ikuti. Ataupun teman kita yang sangat akrab sekali dengan kita, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, semua omongannya diikuti ya. Jadi iblis itu subhanallah dalam berusaha untuk menggelincirkan manusia nggak bosan-bosan, sampai-sampai ketika manusia nyawanya sudah ada di tenggorokan, kan tinggal sedikit ya, tinggal sedikit ke sini ya, terus mati. Itu masih berusaha pol-polan itu, pokoknya usahanya itu pokoknya melebihi ketika manusia itu masih sehat seperti sekarang ini. Jadi itu sudah bala tentara semuanya dikumpul, pokoknya dikerahkan. Itu piye caranya mati ini, walaupun uripe sewaktu hidupnya itu dia taat kepada Allah, ibadahnya rajin, puasanya rajin dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya orang ini bisa mati dalam keadaan tidak iman, sehingga bisa menjadi temannya setan. Ya, seperti kita kenal ya, yang membunuh Sayyidina Ali, yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan ya, Abdurrahman bin Muljam itu. Abdurrahman bin
bin Muljam itu orangnya ibadahnya subhanallah. Kalau siang itu nggak puasa terus kalau siang itu. Ya, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa, dia selalu puasa. Malamnya itu nggak pernah ketinggalan sholat tahajud, nggak pernah ketinggalan yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia itu hafal Al-Quran, hafal, tapi matinya dalam keadaan su'ul khotimah karena merasa paling benar. Nah, merasa paling benarnya ini karena digelincirkan oleh setan itu, sehingga matinya walaupun ahli ibadah matinya su'ul khotimah. Makanya tantangan kita itu selain di dunia ini, ternyata ketika sakaratul maut akan lebih dahsyat lagi. Oleh karenanya semuanya itu harus kita siapkan di dunia ini. Nah, para bala tentaranya iblis itu diantaranya ngerayun itu, ya. Dia mengatakan fayaqul lahu anta tamutu ya fulan, kamu itu akan mati wahai fulan. Ya, kamu akan mati. Dan kami kayak gitu, seumpama dia menyerupai bapaknya seumpama sudah meninggal, ya. Wahai fulan, wahai Heru, kamu apa? Kowe iki sarep mati. Aku bapakmu iki wis ndisiki kowe. Aku bapakmu wis ndisiki kowe. Kalau dalam keadaan seperti ini perlu kamu ketahui, maka famutta Yahudi, maka mati dalam keadaan Yahudi. Kowe mati dalam keadaan Yahudi iki kowe nak koyo aku iki gitu loh. Jadi argumennya itu sangat meyakinkan sekali karena dia menyerupai bapaknya toh. Bapaknya kan udah meninggal, ya. Udah merasakan merasakan kehidupan awal, kehidupan akhirat di kubur. Jadi kalau orang itu sangat percaya sekali dengan bapaknya, maka dia akan percaya. Mati, famut mati ya kowe Yahudian dalam keadaan Yahudi. Ya mati dalam keadaan Yahudi. Karena apa? Mati dalam keadaan Yahudi itu agama yang diterima oleh Allah. Ternyata itu agama yang diterima oleh Allah itu agama Yahudi. Itu pokoknya bukan hanya itu saja, pokoknya berbagai macam cara supaya orang yang dalam sekarat ini mengikuti anjuran daripada teman-teman atau para tentaranya iblis. Tapi faida abajau akhirna, yang satu merayu sudah enggak mempan, enggak mau aku wis amantu billah, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan Islam, teguh, datang lagi. Yang lainnya datang lagi, ngerayu lagi, pamuta Nasronian, so mati dalam keadaan Nasrani. Nasrani itu agamanya Nabi Isa. Agamanya Nabi Isa itu agama yang melebur agamanya Nabi Musa. Itu yang paling bener itu. Seperti itu. Itu mati dalam keadaan Nasrani. Pokoknya berbagai macam cara, ya. Maka ketika para bala tentaranya iblis itu semuanya sudah merayu dengan berbagai macam cara, memang karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki orang itu beriman, karena diawali dengan kesungguhannya dia pada waktu sehatnya, pada waktu hidupnya dia memang benar-benar bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa inda dzalika, ketika bertubi-tubi cobaan, ketika ruh berada di tenggorokan, maka pada waktu itu yazilullah man yuridu zairahu, Allah akan meluruskan. Jadi semuanya teman-temannya iblis itu bicara nih ngerayu ben mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, dalam keadaan yang genting seperti itu, maka datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu datang fa inda dzalika yazilullah man yuridu zairahu. Allah akan meluruskan orang-orang yang dia kehendaki untuk lurus. Jadi semuanya itu tadi yang iblis, teman-temannya iblis memberikan argumen dan macam-macam itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diluruskan. Ya. Kemudian orang yang beriman ini, kalau orang yang beriman, kalau orang yang enggak beriman dinengke wae bah-bah ngono modal yo Mas. Sekali mati kok siksa. Nah,
Karena Allah akan meluruskan orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang Allah kehendaki itu tentunya ya tidak ada alasannya. Allah menghendaki seseorang untuk diluruskan itu enggak kok ujug-ujug terus diluruskan itu tidak, karena ada alasan. Alasannya apa? Sewaktu dia di dunianya, sewaktu dia masih hidupnya, memang dia itu benar-benar menghadap Allah, ikhlas, benar-benar mencari ridha Allah, benar-benar pengen selamat dari siksa Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diluruskan dari akidah-akidah tentaranya iblis yang tadi menggoda itu. Makanya semuanya itu dikembalikan kepada amal-amal kita sebelum kita sekaratul maut. Maka pertolongan Allah itu akan selalu datang. Ketika kita masih sehat pun, dalam keadaan sehat pun, ketika kita benar-benar menghadap Allah, maka pertolongan Allah itu akan selalu datang. Lebih-lebih ketika kita menghadapi sakaratul maut, yang sangat kita harapkan adalah pertolongan Allah ya, di tengah-tengah godaan-godaan iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan kita semua. Paham ya?